Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri ya, terutama TOEFL, IELTS, kemudian juga ada grammar, ada tips belajar bahasa Inggris yang efektif. Yang tips itu diambil dari buku saya, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. 240 halaman, 40.500 ada di Gramedia, di Shopee juga ada. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, punya pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 40 tahun lebih, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, ada Flinders University, kemudian Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis 18 buku, salah satu di antaranya yang saya sebutkan tadi. Channel ini sudah meraih hampir 200.000 subscriber ya. Terima kasih atas dukungannya, Dede. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Kita sudah sampai pada skill nomor 7 ya. Masih pada skill grammar atau structure. Nah, kemarin pada skill 6 kita bicara tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu terdiri dari subjek, verb, konektor, subjek, verb. Umumnya 5. Walaupun kadang-kadang ada yang lebih juga. Nah, kalau kalimat tunggal cuma terdiri dari subjek dan verb. Yang hilang biasanya subjek saja, verb saja atau dua-duanya. Kalau yang ini yang hilang bisa 2, bisa 3, bisa 1. Tugas kita mencari mana yang tidak ada dalam soal. Kemarin skill 6 ada 5 konektor. 5 konektor itu letaknya selalu di tengah. Subjek, verb, konektor selalu di tengah, ada koma, seperti itu. Nah, sedangkan skill 7 ini judulnya use adverb time and cause connectors correctly, menggunakan konektor ya, konektor waktu dan sebab secara benar. Apa maksudnya nanti dijelaskan. Jadi maksudnya gini, kalau kemarin modelnya cuma satu saja, subjek verb, konektor subjek verb, ada koma, jumlah konektornya ada 5, ada and, but, or, so, dan yet. Nah, kalau ini agak berbeda. Coba perhatikan polanya. I will sign the check before you leave. Ini subjeknya, ini verbnya. Before adalah konektornya, subjek kedua you, verb kedua leave. Sedangkan kalimat nomor 2, before-nya di depan, konektor lebih dulu, subjek, kemudian verb, ada koma, lalu subjek lagi, lalu ada verb lagi. Nah, yang pertama itu tidak ada komanya. Padahal konektornya di tengah, beda dengan yang di atas. Sedangkan yang ada komanya, konektornya di belakang. Nah, jadi skill yang 6 kemarin, yang 5 konektor, hanya boleh diletakkan di tengah. Jadi so, kemudian and, lalu but, kemudian or, lalu yet. Ya, 5 ini letaknya selalu di tengah, ada tanda koma. Nah, yang ini, before dan teman-temannya itu boleh di tengah, boleh di depan. Kalau dia di tengah, tidak boleh ada tanda koma di tengah. Tetapi kalau dia di depan, konektornya antara kalimat pertama dan kedua harus ada tanda koma. Oke, saya kira tidak sulit dipahami. Ini contoh soalnya. Bla 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 was late, I missed the appointment. Nah, tanda koma ini membantu sekali menandakan dia ada kalimat majemuk. Kemudian ini adalah verb, ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. 1, 2, 3 yang hilang berarti 2. Apa yang hilang itu? Konektor dan subjek. Sehingga jawabannya ini dia. Konektor, subjek. Yang ini subjek aja, ini konektor saja, ini subjek saja. Tidak sulit kalau kita tahu mana yang mau dicari. Jadi tidak diterjemahkan, tidak menggunakan feeling, tapi menghitung terlebih dahulu unsur apa yang ada. Dari 5 unsur itu yang ada apa saja. Ada verb, ada subjek kedua, dan verb kedua. Jadi yang hilang konektor dan subjek pertama.
Oke, saya kira tidak sulit. Nah, yang harus kita ingat yang bisa menjadi konektor skill 7 ini dia. Ada after, ada as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while, as, because, in, as much as, now that, kemudian since lagi. Saya nggak tahu juga kenapa dibikin since-nya 2, kemungkinan ya mungkin since yang pertama ini artinya sejak, sedangkan since yang ini artinya karena ya, dari segi makna. Jadi ini kan tentang penyebab, ini tentang waktu. Oke, jadi bukan salah ketik ini. Nah, mari kita lihat contohnya ditambahkan lagi. Teresa went inside because it was raining. Ini subjeknya, ini verbnya, konektornya di tengah, tidak ada tanda koma, subjek kedua, verb kedua. Nah, kalimat kedua, because it was raining, Teresa went inside. Karena because-nya itu ada letaknya di depan, maka ada tanda koma di tengahnya. Subjek kedua, verb kedua, subjek pertama, verb pertama, subjek kedua, verb kedua. Konektor di depan. Oke, nah sekarang mari kita lihat latihannya. Seperti biasa, adik-adik diminta menentukan subjek dan verb-nya serta konektornya. Kemudian jika lengkap kasih huruf C, kemudian jika tidak lengkap atau berlebih kasih huruf I, incorrect. Nah, yang nomor 1 sudah dikerjakan, mari kita cek dulu. Nanti adik-adik ngerjakan 3-10 ya. Since the bank closes in less than an hour, the deposit needs to be tallied immediately. Ini konektornya, the bank adalah subjek pertama, ini verb pertama, ada koma, subjek kedua, verb kedua. The backgrounds are thoroughly investigated before admitted to the organization. Mari kita lihat kenapa dia salah. Subjek pertama, verb pertama, konektor, verb kedua. Subjek kedua tidak ada. Jadi kurangnya subjek kedua. Oke, silakan 4 menit dipauskan dulu ya. Nah, oke. Saya anggap adik sudah selesai. Mari kita lihat. Number 3, the citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Subjek adalah verb, objek preposisi, ini konektor, subjek kedua, verb kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah lengkap. Correct. Number 4, the ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Subjek pertama, verb pertama, subjek kedua, verb kedua. Yang hilang konektor. Incorrect. Number 5, we can start the conference now that all the participants have arrived. Subjek pertama, verb pertama, konektor, subjek kedua, verb kedua. Correct. The building quiet vulnerable to damage until the storm windows are installed. The building subject. Ini adverb, ini adjektif, ini konektor, subjek kedua, verb kedua. Yang kurang adalah verb pertama, nggak ada verb di sini ya. Ini bukan verb, incorrect. Once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Konektor, subjek pertama, verb kedua. Kurang subjek kedua, incorrect. Number 8, because the recent change in work shift was not posted, several workers missed their shifts. Konektor, subjek pertama, verb pertama, subjek kedua, verb kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Correct.
The mother is going to be quite upset with her son as long as he misbehave so much. Subjek, verb, konektor, subjek kedua, verb kedua, udah lengkap. In as much as all the votes have not yet been counted, the outcome of the election cannot be announced. Konektor, subjek pertama, verb pertama, subjek kedua, verb kedua. Nah, tetapi ini salah karena konektornya di depan nggak ada koma di sini. Harusnya antara kalimat pertama dengan kalimat kedua harus ada koma. Jadi incorrect. Nah, kenapa dibikin soal yang sepele kayak gini? Kayaknya ya, kok cuman karena koma disalahkan. Karena nanti koma sangat penting dalam soal TOEFL. Apalagi nanti bergabung antara kalimat majemuk dengan kalimat tunggal. Salah satu yang membedakannya adalah adanya eh, tanda koma. Oke, demikian. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita kembali belajar kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari lima unsur. Subjek, verb, konektor, subjek, verb. Hanya saja pada skill 7 ini perbedaannya untuk skill 7 semua konektornya bisa terletak di tengah, bisa juga di depan. Hanya saja kalau di depan harus ada tanda koma di tengah-tengah. Tetapi kalau dia letaknya di tengah tidak boleh ada tanda koma. Itu perbedaannya dengan skill 6. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oh ya, saya juga punya kursus TOEFL online bagi yang berminat. Silahkan dilihat syaratnya di deskripsi atau di profil saya. Oke, see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.